Kebakaran ruko di Bengkulu tewaskan 4 orang di dalam. Jaksa penuntut umum bebaskan tuntutan kepada Valencia. Seorang perempuan melamar pria dengan mahar fantastis 500 juta rupiah. Halo, selamat siang pemirsa, saya Fandi Asip kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam program News Siang yang hadir lebih awal di hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Informasi pertama dari rekan saya, Bernadetta Ginting. Deta, kita punya informasi apa saja di segmen awal hari ini, Deta? Selamat siang, Fandi. Selamat siang juga pemirsa. Hari ini kita memiliki update informasi terkait dengan 8 siswa mengalami luka-luka akibat tertimpa atap sekolah ambruk di SMP Negeri 1 Cibeber, Banten. Sementara itu kita juga akan pantau kenaikan angka positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Dan pemirsa, inilah iNews yang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari sebuah minimarket berlantai 4 di Jalan KZ Abidin 1, Kota Bengkulu yang terbakar. 2 dari 4 korban tewas dalam kondisi berpelukan. Kepulan api dan asap membumbung tinggi dari sebuah ruko minimarket di Jalan KZ Abidin, Bengkulu. Petugas yang datang langsung berusaha memadamkan api. Namun petugas baru berhasil memadamkan setelah 5 jam kemudian. Usai menjinakkan api, petugas pun langsung mengevakuasi korban yang terjebak di dalam ruko. Yang pertama kita evakuasi 3 orang, 1 orang anak-anak. Ini dia bersatu, berpelukan 3. Yang kedua, ya kita nggak tahu juga identitasnya. Terakhir ada 1 lagi, jadi 4 yang sudah kita evakuasi. Bang, 3 orang yang di Personil yang dikerahkan berapa, Bang? Kami 200-an personil saya kerahkan di sini. Mobil? Unit seluruh 16 saya kerahkan di sini. hambatan kita apa, Bang? Hambatan kita tadi? Jalan akses masuk, jalan akses keluar tidak ada di gedung itu. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 6:15 menit. Mirisnya, 4 korban tewas ditemukan petugas usai pendinginan berlangsung. Berdasarkan keterangan para saksi mata, mereka sempat melihat 2 korban meminta pertolongan dari jendela lantai 3. Api udah besar gitu, Pak? Ya, api udah besar juga, Bang. Di bawah. Nampak api itu dari mana? Dari lantai berapa, Pak? Lantai 1, Pak. Api itu dari asapnya keluar dari lubang AC. Hingga kini petugas belum mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Diduga kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Aksi kekerasan dilakukan sekelompok geng motor dengan menyerang rumah warga di Desa Sigara-Gara, Deli Serdang. Kebrutalan terjadi lantaran tidak terima ditegur oleh warga saat berkonvoi hingga menimbulkan kebisingan. Aksi brutal anggota geng motor mendatangi rumah warga dengan membawa senjata tajam terekam kamera CCTV dan selanjutnya viral di media sosial. Kebrutalan kelompok geng motor ini lantaran tidak terima ditegur oleh warga saat konvoi dengan arogan menggeber-geber sepeda motornya hingga menimbulkan kebisingan. Setiba di rumah yang menjadi target, kawanan ini bertindak brutal. Rumah dirusak dan 1 orang yang ada di dalam rumah dianiaya menggunakan senjata tajam. Bahkan sekelompok geng motor ini merasa kurang puas. Pada pukul 12:30 malam, sekelompok geng motor kembali lagi ke lokasi. Namun dalam aksinya, kelompok geng motor ini melakukan pencurian 1 unit sepeda motor milik korban bernama Muhammad Faisal. Korban pencurian juga alami luka bacok. Pencurian motor juga terjadi pada Khairil Amri. Para korbannya langsung membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak. Yang mana pada saat itu mereka berkumpul di suatu tempat dan pada saat itu kelompok geng motor ada yang dipukul
Setelahnya melaporkannya ke tim atau geng motor lainnya sehingga mereka beramai-ramai untuk mencari pelaku yang memukul. Pelaku mendapatkan pasal pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam. Dari penangkapan sejumlah barang bukti 3 bilah senjata tajam jenis arit dan parang, 1 handphone dan uang tunai sebesar Rp840.000 berhasil disita polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harap, iNews melaporkan. 18 rumah warga rusak dan 1 unit motor dibakar dalam insiden konvoi perguruan silat di Gresik, Jawa Timur. Akibatnya pemirsa, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka perusakan. Inilah rekaman video amatir yang merekam aksi sekelompok perguruan silat yang menggelar konvoi di perbatasan Mojokerto dan Gresik, Jawa Timur. Massa menggelar konvoi setelah menggeruduk Mapolsek Dawar Blandong. Di tengah konvoi, massa melakukan perusakan dan terlibat kericuhan. Sempat lempar batu, sempat ada tindakan anarkis yang lain, memukul, siapa saja yang lewat dipukul, terus sampai ada rumah yang kacanya pecah. Buntut dari kericuhan, polisi memeriksa kerusakan dan meminta keterangan dari warga yang menjadi korban anarkisme oknum pesilat. Polisi telah mengamankan 42 orang dan menetapkan 5 diantaranya sebagai tersangka. Yang terlibat kita sudah amankan ada 5 yang di Lamongan itu karena informasi di KTP Lamongan dan ada di KTP Bojonegoro juga. Nah, kita sudah amankan sementara dan saya mengharapkan kepada seluruhnya kita semuanya akan proses sesuai dengan hukum. Jangan bertindak sendirian atau bertindak kolektif yang merugikan masyarakat yang lainnya juga. Sebelumnya, massa pesilat menggeruduk Mapolsek Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mereka menuntut penuntasan kasus pengeroyokan 3 rekan mereka 3 bulan lalu. Massa mendesak polisi segera mengungkap dan menangkap para pelaku. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Polisi menangkap 10 pelaku pemerkosaan dan perundungan remaja putri di Malang, Jawa Timur. Polisi menyebut bahwa korban dan para pelaku saling kenal. Pasca video perundungan anak perempuan di Malang, Jawa Timur viral, polisi menangkap 10 pelaku yang terlibat dalam kasus ini, termasuk pelaku pemerkosaan. Polisi menyebut korban dan para pelaku ini saling kenal. Korban dan para tersangka pelaku pun masih berstatus anak-anak. Polisi juga telah menyita alat bukti yakni pakaian yang digunakan korban dan terduga pelaku serta ponsel berisi rekaman video kekerasan yang dialami korban. Sebelumnya pemirsa, video perundungan seorang anak perempuan berusia 13 tahun di Malang, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video berdurasi 2,5 menit ini terlihat seorang anak menjadi korban penganiayaan sekelompok remaja. Selain dipersekusi oleh teman-temannya, sebelumnya korban juga diperkosa oleh seorang pelaku. Korban diketahui tinggal di sebuah panti asuhan di Malang, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus penganiayaan anak panti asuhan di Malang, Jawa Timur, sudah bersama kami Kapolresta Malang AKBP Budi Hermanto. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak. Baik, Pak Budi, sudah berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka perundungan? Ya, kami jelaskan dari proses kita mengamankan kemarin tanggal 22, kita mengamankan 10 orang yang diduga dengan 2 perkara tindak pidana. Nah, tadi malam kami melakukan gelar perkara untuk menentukan pelaku utama di dalam 2 perkara sesuai dengan alat bukti, visum, keterangan korban, keterangan saksi, dan alat bukti lain petunjuk yaitu video. Tadi malam kita memutuskan untuk menetapkan 6 orang pelaku utama dalam kasus pengeroyokan, perundungan ataupun bullying kepada korban, dan 1 orang pelaku utama terhadap kasus persetubuhan. Jadi ada total sekitar 7 orang.
Ada 7 orang pelaku utama. Berapa usia mereka? Apakah rata-rata di antara mereka di bawah umur, Pak? Ya, memang rata-rata dari 7 orang pelaku ini, 6 pelaku itu berusia 16 tahun dan 1 pelaku masih berusia 13 tahun. Dari keterangan ke-7 orang pelaku utama dan 3 orang lainnya, apa motif mereka melakukan perundungan? Apakah sebelumnya ada masalah pribadi mungkin dengan korban? Ya, kalau kita lihat motifnya memang si istri Siri dari pelaku persetubuhan itu merasa kesal dan kecewa mengetahui bahwa suaminya itu berada di satu kamar bersama korban. Setelah itu si istri mengajak teman-teman yang lain untuk membawa si korban ke TKP tempat pengeroyokan ataupun perundungan tersebut. Istri pelaku sendiri berusia berapa, Pak? Untuk istri pelaku juga masih golongan anak-anak karena berusia 16 tahun. Oke, jadi berusia 16 tahun salah satu pelakunya sudah menikah begitu ya? Ya, pernikahan siri. Makanya kita masih menyebut bahwa itu anak-anak karena di dalam undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia, perkawinan siri tidak masuk dalam undang-undang perkawinan. Sehingga belum melakukan secara undang-undang yang berlaku di Indonesia. Baik, ini ada video yang beredar dilakukan perundungan di salah satu halaman. Selain video ini, apakah sudah ada beberapa kali perundungan sebelumnya namun tidak terekspos mungkin, Pak? Sejauh ini untuk perkara ini memang kita mengacu kepada kejadian yang ini. Kami masih mendalami kepada korban apakah ada kejadian-kejadian lain yang pernah ada dugaan korban diperkosa sebelumnya. Tetapi kami masih memikirkan kondisi psikis korban yang kita ketahui bahwa masih anak-anak. Nah, kita melibatkan P2 P2A, para psikolog HIMSI yang ada di Malang Raya untuk terlibat dari Mensos, dari Dinsos, untuk terlibat di dalam pemulihan psikis dari korban ini. Selain terganggu secara psikis dan mentalnya juga mungkin mengalami trauma berat, apakah korban juga mengalami luka fisik? Ya, kalau kita lihat dari hasil visum et repertum, ada bekas-bekas pukulan ataupun penganiayaan yang di tubuh korban. Nah, makanya dari persesuaian dari keterangan-keterangan si para pelaku dan saksi, kita cocokkan dengan hasil visum. Makanya itu mereka kita tetapkan sekitar 6 orang sebagai tersangka. Baik, ini miris sekali pelakunya masih di bawah umur. Lantas bagaimana hukuman terhadap para pelaku mengingat korban ini pelaku rata-rata masih di bawah umur, Pak? Ya, kita melibatkan Bapas di dalam hal ini termasuk pembelaan terhadap para pelaku. Nah, kita juga menerapkan pasal terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk turut serta terhadap salah satu pelaku. Baik, terima kasih Pak Budi atas informasinya. Kami menunggu bagaimana perkembangan terbaru dan semoga hukuman ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan juga tidak ada lagi kasus perundungan di bawah umur. Pemirsa, 2 kapal feri tabrakan di perairan Merak, Banten. Cuaca buruk diduga menyebabkan jadwal perjalanan kapal terganggu sehingga menyebabkan jadwal kapal bersandar tidak teratur. Video amatir merekam 2 kapal feri bertabrakan di perairan Merak, Banten. Kapten kapal diduga tidak dapat mengendalikan kapal akibat tingginya gelombang yang terjadi Selasa sore kemarin. Akibat tabrakan, kedua kapal mengalami kerusakan cukup parah. PT ASDP Cabang Merak mengimbau semua pihak waspada cuaca buruk yang disertai angin kencang di perairan Selat Sunda, Banten yang berdampak pada penyeberangan Merak Bakahuni. Pasti ada info cuaca dari BMKG, ya, info cuaca dari BMKG dan selalu kita dapat dari BMKG kondisi kecepatan angin, gelombang tinggi, arus. Nah, itu pasti ada informasi cuaca dari.
Meski cuaca buruk dan terjadi antrean kendaraan, pelayanan jasa angkutan penyeberangan Merak Bakahuni masih berjalan normal. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, 1 dari 2 bandar narkoba yang nekat kabur menabrak polisi di res area tol Palikanci, Cirebon akhirnya berhasil diringkus. Polisi masih memburu 1 pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Bandar narkoba ini tak berkutik saat digelandang petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ia adalah 1 dari 2 pelaku yang menabrak polisi saat akan diringkus di res area tol Palikanci, Cirebon. Ia ditangkap di kediamannya di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 karung sabu seberat 35 kg. Polisi masih memburu 1 pelaku lain yang buron. Ya, kami mendapatkan 1 tersangka dengan inisial C. Ya, kami mendapatkan tersangka di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lokasinya tidak bisa kami sampaikan di mana karena kami masih melakukan pencarian untuk tersangka satunya. Tersangka satunya adalah tersangka ini ada tersangka yang pertama menemukan barang di kilometer di res. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran menjenguk Ibtu Lukas, personel polisi yang alami patah kaki akibat ditabrak pelaku saat penangkapan. Kapolda memberi semangat agar anak buahnya tetap tegar dan mendapat perawatan terbaik. Sebelumnya 2 bandar narkoba nekat kabur dan menabrak petugas di res area tol Palikanci, Cirebon. Mereka kabur saat akan diringkus. Akibatnya, 2 personel polisi alami luka serius dan patah kaki. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengamankan seorang suami yang diduga membunuh istrinya. Diduga suami dalam keadaan mabuk dan menganiaya istrinya hingga tewas. Polres Buleleng, Bali mengamankan seorang pria berinisial S asal Lumajang, Jawa Timur. Pelaku diduga telah membunuh istrinya bernama Sri Indrawati di kediamannya. Usai membunuh istrinya, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Celukan Bawang, Bali. Suami dari korban melaporkan bahwa istrinya dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Sementara keterangan tidak dalami lagi, diduga pelaku sudah diamankan di Polsek Celukan Bawang. Berdasarkan keterangan saksi mata, pada Selasa dini hari pertengkaran terjadi antara pelaku dan korban. Diduga pelaku cemburu karena korban mendukung rekannya yang saat itu diundang pesta miras di tokonya. Polisi pun langsung mengotopsi dan mencari barang bukti di lokasi. Dari Buleleng, Bali, Zainuddin Yasin, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang perempuan muda ditikam oleh seorang pria saat melakukan penarikan uang di ATM Jalan Kartini, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga pelaku merupakan suami korban yang juga seorang residivis. Penikaman seorang perempuan berusia 25 tahun bernama Ega terjadi di Jalan Kartini, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban hendak menarik uang di ATM, tiba-tiba diserang seorang pria menggunakan pisau. Korban yang mengalami luka sempat berteriak dari dalam bilik ATM dan mengundang perhatian warga. Namun pelaku keburu kabur. Kakak tadi itu masuk datang ke ATM. Dia duluan masuk ke ATM tuh menarik tunai atau ambil itu nggak tahu lah kan gitu. Cuman kebetulan baru ada lagi nasabah kita dari BRI lain nunggu di luar mungkin antri. Nah nggak berapa lama datanglah tersangka pelaku yang melakukan penusukan. Kekerasan. Nah saya kirain. Korban didampingi polisi dibawa ke rumah sakit, sementara polisi masih mengejar pelaku yang kabur usai menganiaya korban. Belakangan diketahui pelaku merupakan suami sah korban yang baru saja keluar dari penjara. Antara pelaku dan korban saat ini sedang dalam proses perceraian, namun diduga pelaku keberatan dan tidak bersedia diceraikan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari seorang anak berusia 10 tahun yang menjadi korban peluru nyasar. Tetaplah di iNews Siang.